Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ya, tadi kembali lagi ke klaim Pak Kojem ya. Kalau dia sudah bilang, aku diutus oleh Tuhan. Ya itu klaim. Itu klaim. Klaim. Nabi Muhammad ya, itu tidak pernah menyatakan dirinya itu Rasul. Tidak pernah. Tidak pernah menyatakan. Tidak pernah. Jadi aku adalah. Loh iya, misalnya di Al-Quran, mula-mula itu tidak pernah. Baru nanti karena orang-orang sudah mengakui, ya maka ada ayat yang mengatakan kamu Rasul bagi mereka. Gitu kan. Iya. Jadi itu. Jadi pada awalnya memang tidak bilang bahwa aku diutus oleh. Enggak. Tidak ada klaim itu. Enggak ada klaim. Makanya kitab itu kan untuk menunjukkan perkembangan. Nah, kalau klaim kan menunjukkan pengakuan. Iya, klaim menunjukkan pengakuan. Iya. Makanya tadi saya katakan malaikat saja selama ayat itu turun di Mekah tidak pernah disebut. Baru setelah turun di Madinah itu ya aja kan? tahun keempat. Itu pun tahun keempat. Rasul itu 10 tahun di Madinah. Lama juga loh 4 tahun itu. Iya. Itu karena ada perselisihan antara Madinah yang Muslim dengan Madinah yang agama Yahudi. Nah, orang Yahudi kan kita tahu ada Gabriel, ada Mikael. Iya. Nah, disitulah mulai dipertegas, ya kan? Muncullah malaikat. Baik, Pak Kojem. Nah ini ada kesinambungan filosofi hidup Jawa dan teknologi masa depan, Pak Kojem. Ini mungkin maksudnya apakah filosofi Jawa itu nanti masih bisa relevan kalau teknologi sudah maju untuk kehidupan masa depan gitu, Pak Kojem? Iya, jadi gini, filosofi itu kalau kita lihat ya, jangan dari sisi kita. Itu viralkan, itu ada YouTube-nya Pak Frans Magnus Suseno. Oh, Pak Frans Magnus ya. Beliau adalah orang Jerman, seorang pastor, ya kan. Tapi dia mengatakan bahwa filosofi Jawa itu setingkat lebih tinggi daripada filosofi Eropa. Oh, setingkat lebih tinggi daripada filosofi Eropa. Ya, ini yang ngomong orang Eropa. Ilmuwan lagi itu. Ilmuwan lagi. Kalau yang ngomong kita kan manusia aja gitu. Iya. Nah, jadi saya berusaha ya menjawab pertanyaan itu dari contoh yang ada supaya kita tidak klaim. Jadi makanya ada, silahkan nanti Frans Magnus Suseno gitu. Itu ada. Nah, bahwa kalau saya ditanya punya ilmuwan, lah saya bisa ngajarkan, tapi saya kan tidak ngeklaim. Nah gitu loh. Iya. Ya biar orang lain yang mengatakan gitu. Ya contoh ya. Ini kembali ke Pak Frans Magnus Suseno itu terkagum-kagum tentang makna Honocoroko. Makna Honocoroko. Karena tidak ada satu kajian ya perilaku yang didasarkan atas urutan huruf. Kajian perilaku yang didasarkan atas urutan huruf. Orang itu enggak barat kan ABCD. Iya. Apa itu ABCD kaitannya dengan perilaku? Oh, itu enggak ada. Iya. Tapi Honocoroko ada. Walaupun mungkin yang diterima oleh Pak Frans Magnus Suseno itu ya bisa saja jauh dari yang saya terima dari guru saya, ya kan. Nah, contoh yang saya terima dari guru saya, ya kan. Jadi selama ini kan Honocoroko itu ditafsirkan macam-macam selama ini. Tapi guru saya itu justru simpel. Loh, nah Honocoroko Dotosowo Podojaya Mogopotomo itu sudah filosofi Sangkan Paraning Dumadi lengkap. Nggak perlu lagi diewer-ewer ditafsirkan. Coba itu. Padahal ada Honocoroko sampai Mogopotongo 20 huruf saja itu. Iya, itu sudah Sangkan Paraning Dumadi. Itu sudah Sangkan Paraning Dumadi. Nah, ini saya jelaskan. Ya. Jadi gini, Honocoroko semua orang sudah menerjemahkan ada utusan. Nah, nanti kan masalahnya ini kalau yang dari penjajah, ya si Sambodo sama si utusannya itu siapa gitu. Ya, itu jauh dari filosofi Jawa. Ya,
Honocoroko itu ada utusan. Siapa yang diutus itu? Roh kita. Jadi roh kita itulah yang menjasmani. Ya. Hewan-hewan tidak diberi utusan itu, tapi kita diberi. Jadi Honocoroko. Ya. Nah, Doto Sawolo itu bahasa Jawa. Doto itu tidak ada. Doto itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Sawolo itu perselisihan atau pertikaian. Ya. Jadi ketika roh itu masuk ke tubuh, pas, cocok, ya. Tidak selegenji, geses sedikit pun enggak. Makanya kalau itu masuk ke binatang nggak bisa seperti masuk ke tubuh kita. Itu Doto Sawolo. Ya. Kemudian Podo Joyo. Ya. Podo itu ya sama-sama. Joyo itu unggul. Ya. Jadi antara roh atau jiwa atau apa pokoknya yang dimasukkan ke tubuh kita ya, itu masalah orang menyebut itu roh jiwa ini kan cuma menyebut nama, terminologi ya, ya kan. Yang penting itu ada sesuatu dari pangeran ya yang masuk ke kita, gitu loh ya. Orang boleh nyebut itu sang diri, boleh nyebut itu. Ini supaya para pendengar itu tidak bingung, ya kan? Dan tidak terjebak dengan satu kata. Betul. Jadi ada ya yang diutus ya, dan itu Anda mungkin nyebutnya itu jiwa, roh, atau macam-macam ya. Tapi yang dipahami esensinya itu ada itu. Nah, terus cocok dengan tubuhnya ini. Doto Sawolo tadi. Doto Sawolo. Setelah dia masuk, semua perangkat kita itu sempurna semuanya. Nah, itulah Podo Joyo. Mata berfungsi untuk melihat, hidung berfungsi untuk mencium, telinga berfungsi untuk mendengar. Ya. Dan ini unggul, artinya kalau manusia mau memakai ini semuanya, bakal sukses hidupnya. Masalahnya kita menganaktirikan. Ya. Kadang ada yang lebih menitik beratkan ke penciumannya, salah satunya aja. Salah satunya, padahal sudah dilengkapi semuanya. Ya. Nah, kalau sudah bisa itu, mogo itu bahasa Jawa. Mogo. Iya, mogo atau maga. Kalau ucapan Jawa kuno kan maga. Maga itu jalan, marga. Jalan. Iya, maga itu marga, jalan. Oh iya, ya, marga kan? itu jalan. Iya, kalau sudah bisa, ya. Apa itu mengaktualisasikan semuanya itu secara unggul, ya, jayanya tadi, ya, maka ia sudah berada di jalan batang, jalan kembali kepada Tuhan. Batang itu kan mati, ya, berarti di jalan kematian. Jalan kematian itu jalan yang sudah tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Hanya orang yang sudah tidak bisa dipengaruhi orang lain yang bisa kembali lagi ke yang mutus. Kalau masih dipengaruhi ya kembali kepada yang mempengaruhi. Loh, itu jadi kan? Wah, guru ini bener juga. Iya. Jadi jangan ditafsir model-modelan. Itu sudah sempurna. Ya. Nah, padahal Pak Pratminus Seno itu yang sudah umum saja bisa mengatakan setingkat lebih tinggi. Iya. Apalagi yang kena kayak gini tadi. Gitu loh, jadi bagi kita itu kita tidak usah merasa terbelakang, Pak Kocim, ya? Enggak, saya ngajarkan. Dengan filosofi persoalannya kita itu telah meninggalkan ya ajaran kita. Iya. Namanya sudah meninggalkan, ya nggak pernah tahu. Ya. Jadi kita ini masih bisa untuk ke Jepang, yaitu tadi kan. Ya. Ini ada pidatonya Bung Karno tahun 66 namanya Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu saya petik saja. Ada kebiasaan bangsa kita itu selalu mengikuti bangsa lain. Itu kebiasaan. Iya. Kebiasaan. Iya. Nah, sama kan. Kalau mengikuti bangsa lain, dia nggak mau gobotongo kan? Iya. Nah, mau gobotongo itu artinya kita tumbuh sebagai manusia yang bisa menatap masa depannya, karena sudah tidak terpengaruh orang lain. Iya. Bangsa itu yang bisa menatap masa depannya itu yang sudah tidak bisa dipengaruhi bangsa lain. Dan dia punya akar budayanya sendiri yang kuat. Iya, otomatis gitu ya. Jadi di situ kan sadar kan akhirnya. Iya. Ini ada gini gitu. Jadi bagi teman-teman ya kita nggak usah tidak minder
Iya, tidak Bahkan malah kemudian bangga ya Pak Mujem, Iya. bahwa filosofi Jawa itu bisa kita terapkan untuk kehidupan modern. Loh iya, wong sudah dikatakan satu tingkat lebih tinggi dari Eropa. filosofinya Eropa. Eropa saja majunya kayak gitu loh. Kita lebih satu tingkat lebih tinggi. Kalau kan? bisa itu tadi, bisa menghayati Wonocoroko yang seperti yang saya sampaikan dari Iya. guru saya tadi. Iya, iya. Simple tapi oh iya ya. Iya. Tidak memerlukan penafsiran. Iya. Jadi gitu loh. Itu luar ini- biasa. Jadi kita iya, luar saya biasa tambahkan, sekali. Kita juga dikaburkan masalah sejarah. Ya. Jadi saya itu suatu hari ditanya oleh teman yang bekerja di bidang arkeologi. Tapi dia sarjananya itu dokternya di bidang profesor sekarang. Jadi orangnya masih hidup, profesor. Profesor arkeologi. Iya. Ahli geologi tapi bekerja di bidang arkeologi. Ya. Itu pas ngobrol-ngobrol sama saya, ya kan. Saya ini menekuni serat-serat Jawa kuno itu sekarang mengalami keheranan. Apa Koji? Itu ternyata yang disebut Majapahit yang jaya itu bukan Majapahit yang 1293 oleh Raden Wijaya itu berdiri. Iya. Benar, saya itu meneliti di Trowulan itu ada bangunan kuno. Cuma karena kita ini dibayar, nggak boleh mengungkapkan yang itu. Nggak boleh ngungkapin yang ditemukan itu. Iya. Oh. Nah, lalu saya pelajari konversi tahun. Ternyata itu tahun 675 ya sampai dengan 522 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya, itulah Majapahit yang didahului dengan rajanya itu Prabu Bratana. Prabu Bratana. Sebelum Masehi, 500. Sebelum Masehi. Jadi 675 hingga 522 sebelum Masehi. Nah, jadi di situ itu dimulai dibangun oleh Prabu Bratana. Dia putra dari Pajajaran, tapi terus karena melihat kesuburan itu ada di Jawa Timur, maka dia dirikan Majapahit di Jawa Timur. Berarti kalau itu sebelum Masehi saja, Iya. saat itu kan itu karena itu kerajaan, tentu punya budaya kan Pak Mujem? Loh iya, makanya nanti hubungannya kena apa? Agama-agama yang tersebar itu Buddha, terus Zoroaster, lalu Tao, lalu Konghucu, iya. kok di antara zamannya Majapahit pertama itu. Jadi kita sebut pertama karena kita sekarang ada Majapahit kedua, gitu kan. Nah itu pertama itu Prabu Bratana. Terus baru berikutnya putra Prabu Bratana, lalu berikutnya lagi putrinya. Jadi kita memang sudah pernah raja perempuan itu sudah boleh. Sudah pernah, Iya. sudah boleh, iya. Nah, terus baru nanti yang kedua itu baru disebut Prabu Brawijaya I. Makanya nama Brawijaya itu tidak ditemukan di situs resmi Majapahit yang belakangan. Tidak ditemukan? Tidak malah. ditemukan. Jadi itu nama Brawijaya itu ada di dongeng-dongeng. malah Di didongeng-dongeng? dongeng-dongeng. Nah, justru ternyata setelah baca serat-serat atau kitab kuno itu, oh di situ. Jadi dari Prabu Bratana, terus Prabu Brawijaya I, terus putri, terus Prabu Brawijaya II, dan runtuh nanti 522 sebelum Masehi. Tidak disebut runtuh, tapi tidak lagi diketahui perkembangannya. Itu 522 sebelum Masehi pada itu. Prabu Brawijaya V. Jadi kalau sekarang gaduh-gaduh kan, yang 1478 itu gaduh-gaduh. Nggak ada cocok-cocokologi itu. Cocokologi. Brawijayanya juga. Brawijaya V. kan Iya, gitu. iya. Oh, Padahal situs resmi, catatan resmi Majapahit itu tidak mengenal Majapahit yang sekarang, tidak mengenal namanya Brawijaya. Oh, Prabu Bratana. Jadi dari Raden Wijaya, terus Jaya Negara, lalu Tribuana Tunggadewi, kemudian Raja Satu Hayam-Wuruk, ya, terus Prabu Wikramawardhana, Suyita dan seterusnya. Tapi tidak pernah ada Brawijaya. Nah, kalau saya jadi bayangin gini Pak Ujim, 500 tahunan sebelum Masehi ada kerajaan, tentu kan ada sistem pemerintahannya. Loh, iya. Iya kan, kemudian
budayanya juga tinggi. Nah, saya bayangin itu sebelum Masehi. Sedangkan kalau kita lihat di bangsa Arab, nabi-nabi yang kemudian turun setelah Masehi, itu kan peradabannya masih Ya masih di bawah. masih di bawah. Jadi kita itu setara dengan kerajaan runtuhnya Israel. Jadi wajar sana runtuh, terus ini bangkit. Ya, jadi pada tahun 621 sebelum Masehi itu kerajaan Yahuda itu runtuh. Oh, iya iya. Nah di kita 675 sebelum Masehi bangkit. Jadi itu biasa kayak sekarang ya Amerika mendelep Cina. Oh iya iya. Kayak iya. begitulah. Daerah dikuasanya Iya, jadi. makanya tidak ada di dunia ini yang di sana saja ada, Terus-terusan. di sini ada, Oh ya. iya. Ya. Jadi kita harus mulai berpikir broad spectrum, melihat itu luas. Jadi dunia itu memang dikelabi barat, jadi timur itu gelap. Ya terbelakang. Ya. Gitu. Kalau kemudian kita punya bangunan yang besar, Barat bilang, oh itu dibantu alien. Ya, jadi, padahal kita harusnya kan itu kan kita bisa bangun sendiri. Nah, ini sekarang saya masukkan tulisan ini dalam serat Centini 2B. Mumpung gitu loh. Iya. Jadi anu gitu. Oh, oke. Nah, Pak Kojim, mungkin nggak kalau Majapahit yang 600 tahunan sebelum Masehi itu besar, artinya kan punya guru-guru juga kan Pak Kojim? Iya. Guru-guru di pendidikan, di sastra dan segala macam. Sudah pasti. Mungkin nggak itu kemudian mempengaruhi agama-agama sekarang yang berkembang? Betul. Jadi dari saya melihat terusan antara spektrum di tahun itu ke seluruh dunia. Oh berarti ya Buddha dan sebagainya itu dari kita. Makanya saya itu pernah diskusi dengan teman Buddha, diskusi. Ya sayangnya kalau saya ini sudah istilahnya tidak terbuli, jadi dibully macam-macam itu udah nggak anu. Sayangnya sudah teruji. Iya, teman saya yang Buddha ini terus emosi. Ya saya katakan, saya coba bertanya, Siddhartha Gautama itu dari India kan? Ya dijawab benar dari India, ya kan? Oke. Terus riwayatnya itu umur 27 tahun, ya kan? Itu meninggalkan istana dan disebut oleh cerita-cerita Anda, ya kan? Bahwa beliau bertapa di tengah hutan. Siapa guru-gurunya? Nah, dia menjawab, ya guru-gurunya tentunya orang Hindu karena kan belum ada Buddha. Iya. Kalau guru-gurunya Hindu, ini namanya diskusi kan, semua kita tilik secara ilmiah. Kalau guru-gurunya itu Hindu, tentunya agama Buddha tidak 180 derajat berlawanan dengan ajaran Hindu. Iya. Jadi bagi saya gitu, beliau itu sebenarnya merantau ke Jawa. Karena apa? Sudah ada kitab-kitab di Jawa yang menjelaskan tentang keemasannya di abad-abad itu, gitu loh. Iya. Dan di Jawa itu tadi ada ajaran yang disebut aliran Buddha, artinya aliran yang tidak menggunakan ikon untuk Tuhan. Bukan Buddha Siddhartha itu ya? Nah, kan nanti Siddhartha Gautama bergelar Buddha, jadi bukan Buddhanya kan yang muncul dulu kan, Siddhartha Gautamanya. Setelah dari Jawa yang ngikuti aliran Buddha yang tidak berpaham pada ikon, makanya Buddha yang asli kan nggak ada dewa-dewa, nggak ada ikon. Iya, nggak ada dewa-dewa. Kan Mahayana nanti ada ikonnya itu. Iya. Silahkan Anda merenung kan. Iya. Cuma emosi lah, sudahlah kita nggak diskusi kalau emosi itu. Itu menarik. Iya, kita ini nggak harus dewasa, ya kan? Ya sesuatu yang ilmiah, ya dipikirkan ilmiah. Kalau ilmiah itu gini, kalau kita tidak tahu, mohon maaf saya tidak tahu. Selesai. Iya. Selesai dan tidak ada ganjalan, gitu loh.